Baik, baik terima kasih rekan-rekan pers. Jadi meskipun persidangan hari ini berjalan lancar, tetapi tadi malam jujur saja saya sulit tidur karena memikirkan persidangan sebelumnya. Di mana setelah kami berjuang sebelum ditahan oleh KPK pada hari Selasa tanggal 17 Februari, kami saat itu mengadakan konferensi pers agar KPK juga membuka ruang kemanusiaan terhadap saudara Agustiani Tio yang menderita sakit kanker untuk dapat melanjutkan pengobatannya di Guangzhou. Kemarin kita lihat bagaimana saudari Tio sampai nyaris pingsan, jalan terhuyung-huyung akibat haknya yang berkaitan dengan keselamatan dirinya, yang berkait dengan hak-hak atas kemanusiaan bagi dirinya. Pintu itu tetap tidak dibuka oleh KPK. Padahal saudari Tio sudah kooperatif. Dia kemarin mengatakan tidak mau disebut OTT karena saat itu tidak ada peristiwa hukum yang menyertai itu. Amplopnya masih ditutup, semuanya dia kooperatif. Dinyatakan sebagai penerima, dia kooperatif. Tetapi ketika kemudian ada intimidasi dan dia melihat suaminya kemudian dicekal tanpa pemeriksaan, dia tidak bisa berobat karena tidak mau menyebutkan keterangan berkaitan dengan apa yang terjadi di musola terkait dengan saya, maka kemudian dia menerima perlakuan yang tidak manusiawi. Rekan-rekan pers, ketika ketidakadilan terjadi, maka disitulah respek terhadap kemanusiaan itu akan hilang. Sehingga ini seharusnya menjadi concern kita bersama. Kalau toh saya memang ditarget secara politik untuk masuk tahanan, masuk penjara dengan melakukan upaya daur ulang terhadap suatu proses hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi jangan pernah sekali-sekali mengorbankan kemanusiaan itu. Ini Pancasila kita. Di dalam Pancasila diatur bagaimana negara mengatur, melindungi segenap warga termasuk keselamatan hidupnya. Maka pada kesempatan ini saya menyampaikan suatu keberatan terhadap perlakuan yang sangat tidak manusiawi ini, dan semoga seruan kami sejak tanggal 17 Februari agar saudari Tio bisa melanjutkan pengobatannya itu dapat dibuka pintunya oleh KPK. Sekali lagi, ini bukan persoalan hukum lagi, dalam masalah kemanusiaan yang harus kita buka. Kita malu sebagai warga bangsa ketika negara tidak bisa memberikan ruang. Saya masih ingat ketika Pak Dahlan Iskan saat itu, beliau juga punya status sebagai tersangka, tidak bisa berobat, dibantu oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya dibantu untuk bertemu dengan Pak Yusuf Kalla karena alasan-alasan kemanusiaan itu. Kenapa sekarang pintu itu ditutup hanya karena saya dijadikan sebagai suatu target? Maka biarlah saya yang masuk ke tahanan KPK, tetapi saudari Tio yang sudah menjalani penjara, sudah bebas murni, hendaknya jangan lagi dilakukan berbagai halangan-halangan sehingga jiwa kemanusiaan itu sepertinya tertutup. Menurut saya ini pesan yang terpenting ya di balik seluruh proses-proses yang kita lakukan. Saya siap menerima apapun di dalam keputusan pengadilan, tetapi jangan korbankan hak seseorang yang sakit kanker untuk berobat, melanjutkan pengobatannya. Demikian dari saya, terima kasih, dan selanjutnya kami persilakan kepada penasihat hukum. Ya, saya mohon izin berjalan ya. Kurang sehat. Sehat dan semangat, oke? Okay? Semangat Pak. Jelasin aja, aku antar sekjen. Silakan. Ya, kami dari tim hukum mau menyampaikan ya 3 hal. Yang pertama, ini sudah sidang pembuktian yang ketiga, sudah dipanggil 7 orang saksi. Kami berkesimpulan bahwa saksi-saksi yang hadir
adalah saksi yang membuktikan kebersalahan dari Wahyu Setiawan. Saksi-saksi yang dihadirkan itu untuk membuktikan dakwaan terhadap Agustiani Tio. Saksi-saksi yang dihadirkan selama 3 kali sidang pembuktian ini, saksi-saksi yang mau membuktikan adanya kebersalahan Saiful Bahri dan keterlibatan Doni Tri Iskoma. Pertanyaannya, apakah ada saksi-saksi yang dihadirkan untuk membuktikan dakwaan terhadap terdakwa Pak Hasto? Sampai hari ini kami tidak melihat. Ibu bapak bisa saksikan, sejak awal sidang sampai sore ini, adakah saksi-saksi yang jelas tegas menerangkan adanya keterlibatan Pak Hasto? Tidak ada. Adakah saksi-saksi yang menjelaskan bahwa mereka mengalami langsung, melihat langsung, mendengar langsung, dan tahu langsung bahwa uang itu bersumber dari Pak Hasto? Tidak ada. Maka poin yang kedua adalah, ini sebenarnya mengadili siapa persidangan ini nih? Apa mengadili ulang Agustiani Tio? Apa mengadili ulang Wahyu Setiawan? Apa ini persidangan Saiful Bahri? Apa? Ya. Oleh karenanya yang ketiga, sekali lagi ya, mohon maaf Ibu Bapak, kami tidak bosan ya membela Pak Hasto sekuat-kuatnya. Membela Pak Hasto sepenuh-penuhnya. Kalau memang tidak ada bukti keterlibatan Pak Hasto, uangnya bukan dari Pak Hasto, majelis hakim harus berani bebaskan. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Ya, Pak Febri. Ya, teman-teman semua, tadi saya menyambung saja ya. Ada 7 orang saksi yang sudah diperiksa, dan tentu ini saksi-saksi yang penting ya. Dari 7 orang saksi tersebut, kita melihat hal baru, informasi baru yang dimunculkan itu sebenarnya hanya 1. Sisanya seperti yang disampaikan tadi itu relatif pengulangan dari persidangan di tahun 2019. Lalu apa informasi baru yang muncul tersebut, yang dimunculkan oleh pihak KPK tentu saja ya, itu adalah peristiwa di ruang rokok di lantai 2. Jadi tampaknya hanya itu bukti baru atau informasi baru yang dimunculkan. Setelah diuji, mulai dari saksi Wahyu Setiawan, kemudian saksi Doni Tri Istiqomah, saksi Agustiani Tio, dan tadi ada saksi Rahmat, sekretaris pimpinan di KPU. Dari 4 saksi tersebut, setelah diuji, justru bukti baru ini atau informasi baru yang dimunculkan ini sumir. Artinya buktinya sangat lemah. Kenapa lemah? Pertama, karena bukti tersebut digolongkan pada keterangan Wahyu itu testimonium de auditu atau kabar burung. Yang kedua, setelah kami verifikasi, klarifikasi secara detail pada saksi di persidangan, justru yang terungkap adalah benar bahwa mereka waktu itu isoma, ada yang merokok, kemudian ada yang sholat, tetapi yang dibahas bukan terkait dengan Pak Hasto, bukan terkait dengan perubahan keterangan tentang sumber dana. Yang dibahas justru adalah Wahyu curhat atau Wahyu bercerita, Wahyu bertanya pada Doni Tri Istiqomah terkait 2 perkara yang sedang dikenakan pada dirinya. Jadi hanya itu yang terkonfirmasi. Tidak ada sama sekali terkait dengan bahwa misalnya uang berasal dari Pak Hasto, itu justru tidak terkonfirmasi sama sekali. Karena itulah untuk membuat lebih terang, sebenarnya kan sudah ada 4 saksi ya.
Dua saksi yang lain mengatakan nggak ada pembicaraan itu atau tidak mendengar ada pembicaraan seperti itu. Karena itulah kemarin jadi penting agar persidangan ini betul-betul terang, betul-betul objektif. Kami meminta CCTV yang ada suaranya tentu saja di ruangan tersebut itu bisa dihadirkan di persidangan. Kita lihat tadi yang ditayangkan hanya foto dari ruang musola atau ruang rokok tersebut, atau ruang wudhu. Sebenarnya ada 3 keran kan di sana. Tidak ada CCTV, dan foto itu pun tadi dipastikan itu bukan foto pada saat peristiwa itu terjadi. Sehingga kalau hanya ini bukti barunya, kalau hanya ini informasi barunya, tentu wajar kita bertanya, kenapa sampai kemudian ada tuduhan-tuduhan bahwa sumber dana adalah dari Pak Hasto dan lain-lain yang muncul di dakwaan. Itu poin pertama yang perlu kita lihat ya dari 7 saksi yang sudah diperiksa ini. Kami menduga dari analisis kami, saksi-saksi yang utama atau saksi-saksi yang pengetahuan yang cukup signifikan itu sebenarnya tidak banyak ya. Makanya saksi-saksi di awal itu biasanya di proses persidangan adalah saksi-saksi penting yang dihadirkan. Yang kedua, tadi ada penegasan. Nah, ini penting penegasannya karena kami dari penasihat hukum mengkonfirmasi pada saksi dari pihak KPU kapan sebenarnya Pak Hasto ketemu dengan Wahyu Setiawan. Ini penting sekali karena seolah-olah di dakwaan itu dikonstruksikan pertemuan itu adalah bagian dari kejahatan. Padahal sebenarnya tadi terkonfirmasi pertemuan tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2019 pada saat proses rekapitulasi hasil suara pemilu di 2019. Keterangan ini sesuai dengan jadwal di peraturan KPU tahun 2019. Kenapa bulan Mei itu penting? Karena belum ada persoalan pada bulan Mei tersebut. Putusan Mahkamah Agung Judicial Review terhadap peraturan KPU itu baru keluar pada bulan Juli 2019. 19 Juli 2019. Pada bulan Juli. Nah, pertemuan ini pada bulan Mei itu pun pertemuan yang tidak spesifik dan tidak khusus. Artinya apa? Kalaupun pada saat itu ada keberatan dari PDI Perjuangan atau upaya-upaya hukum lain, itu adalah upaya-upaya yang sah dan konstitusional. Jadi bagi kami ini peristiwa yang penting yang dikonfirmasi tadi oleh saksi dari KPU dalam kapasitas dia sebagai sekretaris pimpinan. Tentu saja ia mengetahui terkait dengan jadwal pimpinan dan juga terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di KPU. Jadi pertemuan yang benar adalah hanya 1 kali dan itu terjadi pada bulan Mei 2019 dan itu bukan pertemuan yang bersifat spesifik, bukan pertemuan yang sifatnya melanggar hukum apalagi jika dikait-kaitkan dengan kejahatan. Poin yang ketiga yang sangat penting adalah tidak ada satu saksi pun atau satu bukti pun yang dimunculkan selama pemeriksaan 7 orang saksi ini yang mengkonfirmasi secara kuat bahwa sumber dana suap tersebut sebagian adalah dari Pak Hasto. Justru ada sejumlah bukti elektronik yang disita oleh KPK dan diperlihatkan, bukti chat WA yang mengkonfirmasi yang saling berkaitan yang membuktikan bahwa sumber dana adalah dari Harun Masiku. Misalnya, chat WA dari Saiful Bahri bersama dengan Doni Tri Istiqomah 1 hari sebelum pemberian suap pertama kali, yaitu tanggal 16 Desember tahun 2019. Pada saat itu, Saiful meminta surat pada Doni dan kemudian mengatakan nanti kita minta uang pada Harun. Jadi nanti kita tarik pada Harun, narik uang ke Harun Masiku. Nah, proses berikutnya itu komunikasi pagi. Proses berikutnya pada sekitar siang dan sore hari, uang tersebut diantarkan oleh Harun Masiku kepada staf
DPP, kesekjenan DPP yaitu KUS, dan kemudian baru diterima oleh Saiful ataupun Doni, dan besoknya baru diserahkan kepada Tio dan Wahyu. Artinya ada rangkaian peristiwa yang didukung oleh bukti-bukti yang sudah disita oleh KPK, justru dana tersebut berasal dari Harun Masiku. Itu pemberian yang pertama. Sedangkan yang kedua, yang di dalam koper hitam, tadi justru terkonfirmasi dari saksi Gerald begitu ya, bahwa itu dari Harun Masiku, karena sejak jam 10 pagi SB, Saiful sudah menghubungi Gerald untuk menjemput uang dan bertemu dengan Harun pada tanggal 23 Desember. Jadi 1 hari sebelum proses penyerahan. Nah, ini juga terkonfirmasi tadi dan kemudian dihitung oleh Gerald dan jumlahnya 850. Artinya apa? Sejumlah poin-poin tadi justru membuktikan putusan pengadilan baik untuk tersangka Wahyu, Tio ataupun Saiful Bahri, para terdakwa, 3 terdakwa tersebut confirm seluruh sumber dana itu berasal dari Harun Masiku. Karena fakta baru yang disebutkan, diklaim ada oleh KPK, sampai saat ini yang muncul adalah fakta baru terkait dengan peristiwa di ruang rokok lantai 2 KPK. Itu pun fakta yang menurut kami sumir dan justru tidak membuktikan apa-apa terkait dengan tuduhan terhadap Pak Hasto Kristianto. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Saya kira begini. Terima kasih ya kehadiran kawan-kawan semua, masih menunggu kita sampai jam 4 begini. Satu hal saya kira yang pasti dan perlu kita cermati secara baik, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum ini mereka pertama belum, atau kalau mau saya sebut, mereka tidak mampu membuktikan dakwaan ke-1 ya, terkait dengan obstruction of justice ya. Sebab di dalam uraian surat dakwaan itu dijelaskan betul siapa yang melakukan apa, tetapi dari 7 orang saksi yang dihadirkan sampai hari ini, belum ada satupun yang menerangkan mengenai peristiwa obstruction of justice ini. Nah, saya nggak tahu kepentingan sebenarnya yang harus kita lihat, kepentingannya mereka ketika itu menjadikan obstruction of justice ini sebagai perkara pokok di dalam perkara ini apa? Ini yang kita tidak pernah tahu. Ya. Nah, yang saya khawatir adalah justru ini sekedar membuat public opini bahwa ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pak Hasto ya, yang sebenarnya buruk. Ya. Kenapa saya katakan buruk? Karena mereka mau mengesankan Pak Hasto ini mau merusak sistem hukum kita. Ya. Bahkan kan selama ini kita tahu seolah-olah larinya Harun Masiku karena perannya Pak Hasto. Nah, akan tetapi sampai hari ini ya, framing terkait dengan penghalangan penyidikan ini tidak pernah mereka bisa buktikan. Kalau dari berita acara yang kami baca, ya, bantahan terhadap ini dilakukan oleh saksi-saksi, kecuali sekali lagi oleh saksi penyelidik atau mantan penyelidik yang menerangkan ada indikasi, ya, obstruction of justice ini. Ini saya kira yang pokok. Saya kira kalau mengenai suap tadi sudah diterangkan oleh teman-teman, apalagi terhadap uang, ya, tidak ada saksi yang real atau secara jelas mengatakan bahwa uang itu berasal dari Pak Hasto. Dan juga tidak ada saksi satupun yang mengatakan bahwa ada perintah Pak Hasto untuk menyerahkan uang. Ya. Komunikasi Pak Hasto dengan Wahyu itu adalah komunikasi formal dalam arti bahwa sesudah ada kegiatan yang dilakukan
di kantor KPU. Jadi nggak ada urusannya dengan persoalan pemberian uang ini. Saya kira sudah cukup. Ya, terima kasih sekali lagi atas perhatian kawan-kawan semua. Sedikit saja dari saya, teman-teman. Terkait dengan saksi yang dihadirkan hari ini, saksi Gerard, ini saya coba menyesuaikan dengan putusan 28 tahun 2020. Di dalam halaman 101 menjelaskan bahwa saudara Saiful menelpon saudara Gerard untuk ketemu dengan Harun Masiku. Kemudian saudara Gerard bersiap-siap jam setengah 10 pagi, kemudian dalam perjalanan sampai jam setengah 1. Saya bertanya kepada saudara saksi Gerard, kenapa tidak ketemu Harun Masiku? Karena terlambat, karena macet. Kemudian ketemu dengan Kusnadi. Nah, ini persesuaian dengan putusan nomor 28, yaitu saudara dalam perkara saudara Wahyu dan saudara Tio, bahwa kemudian saksi ini adalah Gerard, bertemu dengan Kusnadi dan mengambil uang tersebut dan berpesan ini dari Harun Masiku untuk Saiful. Clear ya? Artinya apa? Ini mempertegas lagi bahwa persesuaian putusan nomor 28 tahun 2020 atas nama terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustinus Tio di dalam keterangan saksi Gerard menjelaskan bahwa ada pesan bahwa uang dari Harun Masiku untuk Saiful. Supaya apa? Ini bersesuaian dengan putusan di 2020. Ini sesuai juga dengan BAP yang terbaru. Artinya apa, teman-teman? Saya melihat bahwa ini tidak ada hal yang baru. Ini menegaskan lagi bahwa kasus ini adalah kasus daur ulang. Kasus daur ulang yang sudah berkekuatan hukum tetap tahun 2020 dan tidak ada kaitannya dengan Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Dan ini kita lihat bahwa kasus ini sangat dipaksakan. Karena apa? Karena daur ulang. Nuansa politiknya sangat tinggi. Kenapa saya bisa bilang nuansa politiknya tinggi, teman-teman? Setiap persidangan, kawan-kawan media selalu melihat ada segerombolan massa yang mengatasnamakan pendukung KPK. Pertanyaan saya, apakah sekarang KPK sudah punya relawan? Sudah ada pendukung? Anggarannya dari mana? Mereka bisa melakukan demo, bisa mobilisasi. Pertanyaan kami itu dari mana? Nah, ini semakin mempertegas bahwa memang Mas Hasto adalah tahanan politik dan ini adalah pengadilan politik. Karena apa? Ada orang datang ke pengadilan terus melakukan demo agar supaya Mas Hasto diadili. Menurut saya cara-cara seperti ini tidak dibenarkan dalam penegakan hukum kita yang modern ini. Dan ini tidak boleh kita biarkan dan kita terus akan melawannya melalui jalur hukum. Teman-teman media, terima kasih untuk liputannya dan semoga semuanya ya. Sedikit terkait dengan tadi kan uang 850 itu kan diberikan oleh Kusnadi, yang Kusnadi itu kan kalau dalam informasi backgroundnya kan itu staf pribadinya Pak Hasto ya, atau apalah sekretaris atau apa gitu. Nah, itu apakah ada kaitannya sih, Bang? Kenapa Kusnadi yang menyerahkan? Kan begini, ceritanya itu kan Saiful telepon sama Gerard untuk ketemu sama Harun Masiku. Kemudian dalam perjalanan Gerard nyampe itu setengah 1. Gerard sampaikan bahwa dia terlambat. Artinya apa? Harusnya dia ketemu sama Harun Masiku, tapi dia terlambat. Dia ketemu sama Kusnadi. Kusnadi menjelaskan bahwa ini ada titipan dari Harun Masiku untuk Saiful. Ini bersesuaian dengan putusan 2020. Saya ini kan patokannya putusan 28 2020. Clear kan? Artinya apa? Uang itu bukan dari Hasto Kristianto, tetapi dari Harun Masiku. Gitu. Tadi di persidangan disebutkan bahwa dalam BAP pertemuan Pak Hasto dan Pak Wahyu itu bulan Mei. Tapi di persidangan tadi saksi mengatakan bulan Agustus. Enggak, saksi sampaikan bulan Mei. Kan kita tanyakan sampai 3 kali dari JPU, kemudian saudara Febri, saudari Erna juga menanyakan itu bulan Mei. Dan hanya 1 kali. Dan dalam pertemuan situ banyak pimpinan-pimpinan partai politik. Karena yang diundang adalah pimpinan partai politik. Oke. Makasih. Terima kasih. Sorry.